Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah berita kocak ya. Ya, ini ada ngakak banget ini sih. Ada aliansi lawyer muslim kalau nggak salah namanya itu ya, melaporkan production house ya, tim produksi film Vina. Luka kok filmnya yang malah mau dilaporkan, bikin gaduh katanya. Loh, ini kasus nggak selesai karena bisa yang bikin gaduh, yang bikin film cuman di Indonesia kayaknya ya. Yang bikin film, waduh, gimana sih? Yang bikin film ini supaya ini jangan-jangan nih nanti kan ada yang rencana mau bikin kayak film KM 50 gitu, jadi pelajaran gitu, takut gitu ya. Nah, ini aneh-aneh orang ini. Ini ada beritanya dari Kompas ini, kita lihat dulu baru kita baca aja ya. Tuh, bentar dulu, suaranya kecilin. Tim produksi film Vina Cirebon dilaporkan ke polisi, dianggap bikin kegaduhan publik. Aduh, ini kayaknya yang di belakang-belakang yang ketar-ketir ini kalau kebongkar nih, kan ada dugaan narkoba juga ya kan, karena menyangkut apa ini, bisnis narkoba katanya begitu. Ini kayaknya bos-bosnya kan, waduh, ketar-ketir, ada yang ketar-ketir, kocak anjir. Lanjut. Tim produksi film Vina Cirebon dilaporkan ke polisi, dianggap bikin kegaduhan publik. Agenda kita membuat laporan polisi ya. Zainul Arifin namanya. Ini mukanya nih, aduh. Reskrim terkait dengan sebuah film, produksi film yang mengangkat sebuah cerita terkait dengan pembunuhan almarhum Vina. Yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana. Dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28. Film jadi delik pidana gimana sih lu ya? Undang-Undang ITE lagi yang dipakai anjir. Ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ada dua ranah yang bisa diambil oleh penegak hukum dan juga pemerintah. Terkait pasal 28 Gua gagal fokus sama yang pakai baju batik kecil sebelahnya doi ini, yang sebelah ya paling ujung lu kecil. Iya tong, muka lu masuk kamera, viral muka lu tong. Kemudian junto pasal 45 huruf H terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Mengandung sara di mananya sara? Ini gua bukan api ya. Film Vina saranya di mana ya? Kegaduhan apa? Kegaduhan. Orang ngurusin kasus kok kegaduhan. Lu kalau nggak mau gaduh, gimana ya ngurus kasusnya begitulah. Mulai aneh-aneh Makin kocak anjir. Negeri ini makin kocak. Nah ini poin yang menurut hemat kami setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber, memang ada delik pidana di situ. Nah kemudian yang ditanya siapa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Nah laporan ini barang tentu
yang memproduksi film. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Belum tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kegaduhan apa sih kegaduhan? Lo orang ngebongkar kasus kok dibilang kegaduhan? Ini gimana, jadi mau lu gimana Tom? Gue yakin ini sih apa ya, dugaan gue nih orang ini ada yang di belakang yang lagi ketar-ketir nih. Pembesarnya lagi ketar-ketir nih, karena makin terbongkar ya kan. Si Peggy itu yang ditangkap kemarin ternyata cuma buruh bangunan. Orang udah ngelihat Peggy yang lawasnya yang pakai anting cincin itu, piercingnya cincin, sekarang nggak ada antingnya. Itu kan masa iya kuping bisa kembali normal begitu? Atau bisa sih kembali normal begitu kalau operasi plastik mungkin ya, tapi apakah seorang buruh bangunan bisa operasi plastik? Nah ini kan, ini ada yang ketar-ketir dengan kasus Vina ini, sampai ini produser filmnya dilaporkan. Kotak lu ya, nggak ada yang nyuruh kan Pak ya, Pak lawyer nggak ada yang nyuruh kan ya, inisiatif pribadi ya. Ayo jujur, ayo ada yang nyuruh apa kagak? Ayo. Menurut kalian guys ada yang nyuruh kagak nih? Menurut kalian ada yang nyuruh kagak nih Pak lawyer nih? Lanjut. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final. Proses hukum sedang berjalan, tapi almarhum Vina belum final. Loh kalau berjalan ya ngapain gaduh kan gitu. Berarti kan yang menyebab gaduh bukan film ini gitu. Yang menyebab gaduh karena prosesnya mandek gitu. Ngopi Tom. Itu menurut gue begitu. Yang bikin gaduh prosesnya lah. Kalau prosesnya jalan nggak gaduh gitu ya kan. Ini prosesnya berjalan dan membuat orang-orang berpikir gitu kan. Ini sekarang kan Kapolri bilang transparansi dan akuntabilitasnya bisa kepada masyarakat bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tampil di masyarakat sehingga masyarakat juga punya otak. Ini dunia medsos. Orang punya pikiran gitu. Peggy itu yang ditahan sekarang itu apa benar Peggy yang melakukan pembunuhan? Nah ini bukan masalah kegaduhannya dari film itu, bukan. Film ini cuma menceritakan. Jadi yang bikin gaduh maksudnya menurut gue nih ya, itu ya proses hukumnya. Andai kata proses hukumnya lancar, gue yakin gak gaduh. Lanjut deh, dikit lagi. Masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibintai dan terus menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum. Nah, kalau semua dibilang negatif, jadi kalian mau semuanya proses ini diprokan, walaupun nggak masuk akal pro gitu. Kalian memaksa pemikiran orang yang melihat kasus ini sesuai mau kalian begitu. Waduh, yang nggak bisa Bapak. Lu nggak bisa mempengaruhi pikiran orang, nggak bisa. Waduh, kalau semua dilihat dari sisi kacamata negatif, kalau gue ngelihatnya positif dengan film itu ya, akhirnya masyarakat bisa tahu. Gue aja nggak pernah tahu nih kasus Vina. Ini contohnya gue. Nah akhirnya jadi tertarik karena apa? Justru dari proses penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya kenapa? Ya itu tadi, setelah 8 tahun, setelah viral baru rame lagi. Wah, Zainal. Dulu. Yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam hal ini. Nah, kan? Itu poin terkait dengan delik pidananya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pasal 31 Undang-Undang Perfilman, yang mana pemerintah bisa melakukan tindakan hukumnya untuk menarik kembali peredaran film tersebut. Karena bagaimanapun juga film itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan. Diasumsikan, asumsinya siapa? Asumsinya belum dibuktikan di pengadilan juga. Dan kalau berasumsi, asumsi 270 juta rakyat Indonesia ini beda-beda. Jangan begitu dong, ini kebebasan berekspresi. Kita kok mau dibungkam semua, media mau dibungkam, film mau dibungkam aja semua. Ini negara demokrasi atau negara khilafah sih? Itu
sehingga dibiarkan. Maka penting dua lembaga ini, baik pemerintah maupun penegak hukum, untuk supaya mengklarifikasi para orang-orang yang memproduksi film tersebut. Aduh, udah. Apa? Mengklarifikasi apa? Buat gua sih terlalu alay kalau dilaporin ya. Kocak. Udahlah, kita lihat sekarang komentar netizen yuk di Instagram ini, di postingannya Kompas nih. Let's go. Oke guys, kita udah di postingan Instagramnya Kompas nih ya. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ALMI melaporkan tim produksi film Vina sebelum 7 hari ke Barreskrim Polri Selasa 28 Mei 2024. Film yang mengangkat kisah pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat ini dianggap membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Kegaduhan apa? Bukan filmnya yang gaduh, proses penegakannya kalau menurut gue sih. Terkait pasal 28 ayat 2 tentang ITE, kemudian junto pasal 45 huruf A terkait dengan tindak pidana yang mengandung sara dan membuat kegaduhan. Ini poin setelah konsultasi ke kawan-kawan cyber. Memang ada delik pidana, kata Ketua ALMI Zainul Arifin di Barreskrim Polri. Wah, ini gua rasa ini ada yang ketar-ketir sayang. Ada yang ketar-ketir nih. Ada yang ketar-ketir sama kasus Vina ini. Selain UITE, ALMI juga melaporkan tim produksi film Vina dengan merujuk pasal 31 Undang-Undang Perfilman, namun pihak kepolisian meminta pelapor untuk menyampaikan keberatan kepada lembaga sensor film terlebih dahulu. Iya. Lihat komentar netizen. Tidak semua lawyer memiliki pekerjaan, sebagian dari mereka justru nganggur. Itu sebabnya mereka memiliki waktu lebih untuk cari panggung dan melaporkan sebuah karya anak bangsa yang baik, yang justru menguak fakta kelam. Itu. Jadi ini sebenarnya, kalau gerak sendiri gua rasa masih gimana ya? Mas Zainal Arifin nggak ada yang nyuruh kan ya? Nggak ada yang nyuruh kan? Soalnya ini beredar kabar juga kasus Vina ini berkaitan dengan bandar narkoba guys. Buat yang melaporkan tim membuat film Vina sebelum 7 hari, hati nuranimu sebagai manusia apa sudah mati? Jika musibah tersebut menimpa dirimu dan keluargamu, apakah kamu diam saja? Hati nurani tergadai sayang. Kalau lagi lapar biasanya begitu, ya kan? Makin lawak aja. Asik, film tambah booming ke seluruh dunia. Sudah banyak orang asing yang nonton film ini dan terkagum-kagum. Nah tuh. Ini bisa jadi malah kita nobar aja ya. Nobar film Vina, gimana tuh? Bukannya harus yang dilaporkan KPI? Mungkinkah film itu lolos tayang tanpa izin KPI? Kalau bikin kegaduhan ya salahkan KPI yang meloloskan. Enak banget jadi KPI ketika berhasil mengklaim hasil kerja mereka. Ketika bikin gaduh mereka cuci tangan. Makanya. Iya. Lawyer nggak ada kerjaan. Lawyer nganggur lo. Pengacara kagak ada kerja gini dah dari panggung. Iya. Pengen viral juga, bansos kayaknya ya. Begitu ya Pak Lawyer ya? Permainan ada dalang di balik dilaporkannya film ini. Itu yang gue pikirin. Kalau gue mikirnya ke situ guys. Jadi ada dugaan ini ada yang ketar-ketir gitu, sehingga membuat film ini dilaporkan. Karena ada berkaitan sama narkoboy juga katanya ya. Mencari panggung di saat yang tidak tepat itu juga ada kemungkinan juga itu ya. Drama siapa yang nanganin kasus Vina pertama kali memulai memprovokasi. Nah itu guys, gue juga mikirnya begitu. Ini yang bikin gaduh adalah proses penanganan kasus ini. Itu yang bikin gaduh guys. Andai kata prosesnya lancar dan masuk di akal gitu kan ya. Itu enak. Kita ini udah pernah disuguhin berita Sambo guys. Jenderal Bintang 2 yang merekayasa kasus melibatkan banyak aparat keamanan dan oknum polisi. Banyak itu yang terlibat. Nah itu apa kabar? Dan ini membekas di pikiran rakyat Indonesia. Lu kira rakyat Indonesia goblok semua? Aduh. Hebat ya bapak-bapak polisi di negeri Konoha. Polisi memprovokasi dengan menggunakan agama. Sadis, iya. Ini pakai lawyer muslim lagi.
Aduh, cari panggung. Nah, orang ini yang bikin gaduh. Bisa jadi dia bayaran oleh orang tua yang anaknya selama ini buron dan nggak mau diungkap. Dengan adanya film ini, keluarga yang DPO merasa gerah. Dia ingin bagaimana caranya supaya kasusnya cepat ditutup atau SP3. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Makin jadi nih gaduh. Karena tindakan-tindakan begini justru malah bikin gaduh. Kalau mau nggak gaduh sebetulnya simpel. Kalian proses ini dengan benar gitu. Kalian kalau proses dengan benar nggak gaduh nih masyarakat. Kita ini udah disuguhi itu. Tuh KM 50. Rekayasanya begitu katanya. Udah ada pembunuhnya tapi ya begitu hasilnya. Ya. Terus sekarang Vina, Kanjuruhan lagi. Kanjuruhan tuh kesian juga. Ayo lu. Udah lah guys, intinya kalau gue melihatnya nih Bapak lawyer selain cari panggung kayaknya dugaan gue ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Yang ketar-ketir. Karena ini ada isu, ada dugaan bahwasanya ini menyangkut tentang bandar narkoba guys. Bandar narkoba besar. Yang dekengannya juga besar. Menurut kalian gimana? Gue Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin bikin gaduh aja lupa Pak.